Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat pagi. Ini dia day in my life aku. Jadi ibu rumah tangga 2 anak plus kerja juga sebagai PNS. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku dari pagi, khususnya untuk mempersiapkan sarapan dan bekal buat anak aku ke sekolah. Kegiatan aku pagi ini seperti biasa, aku bangun pagi, kemudian absen dulu sama Sang Maha Pencipta, kemudian buka semua jendela dan pintu agar udara di sini bisa bertukar dan udara segar bisa masuk ke dalam rumah. Di sini anak-anak aku masih belum bangun ya, hanya aku sama suami aja yang udah bangun. Jadi kegiatan aku itu setelah selesai buka-buka jendela dan semuanya, matikan lampu, lanjut deh ke ruangan khusus emak-emak. Dimana itu dapur. Ini dia dapur aku. Aku nggak punya dapur bersih dan dapur kotor. Dapur aku hanya satu. Dan namanya dapur. Nggak tahu ya. Ini dapur aku selalu berantakan. Jadi karena dapur aku juga kecil, aku tinggal di perumahan juga kecil, tapi alhamdulillah ya, aku selalu bersyukur aku masih bisa masak di tempat yang sesederhana ini. Nah, di pagi ini tuh aku sudah mulai terbiasa menggunakan Magicom. Kalau kemarin-kemarinnya aku masih ngikutin saran suami, yaitu menanak nasi pakai dandang. Itu loh bahasa desanya tuh apa ya, kalau aku masih nanak nasi pakai dandang. Nah, sekarang ini karena anak aku sudah SMP dan berangkatnya sudah pagi, jadi aku nego sama suami kalau masak nasi itu di Magicom, dan alhamdulillahnya suami ngebolehin. Lumayan lah untuk mengurangi pekerjaan aku, jadi waktunya juga lebih cepat. Nah, nasi udah masuk Magicom. Jadi kalau aku bangunnya lebih pagi, pekerjaannya itu lebih santai, gak buru-buru banget, dan bisa nyiapin beberapa resep menu buat sarapan dan bekal anak aku sekolah. Sebenarnya bekal sama sarapan itu menunya sama ya, aku gak bedakan. Kecuali memang anak-anak aku requestnya itu berbeda, baru deh aku bikin menu yang banyak dengan bangun lebih pagi tentunya. Aku pakai kompor Quantum. Ini pemberian dari almarhum bapak aku, dan sampai sekarang itu masih berfungsi. Aku nggak mau ganti selama ini masih bisa. Aku anggap ini kenang-kenangan dari almarhum bapak. Jadi aku masih pakai, aku masih rawat, dan alhamdulillah tidak menyiksa sama sekali. Di sini bisa dilihat ya, kompor aku tuh nyala semua. Jadi kalau pagi itu entah hanya aku saja atau sahabat di rumah juga sama, itu maunya buru-buru, maunya cepet-cepet, apalagi aku kerja, aku juga tidak mau telat sampai ke kantor. Nah, menu pagi ini itu sesuai dengan request dari suami aku. Suami aku tuh maunya nasi campur, tapi lauknya itu hanya ada mie goreng, kemudian telur dadar dan sambal goreng Semarang. Tentunya juga dengan sambal. Untungnya sambal, kalau aku bikin sambal itu mesti sambal di hari Minggu yang aku taruh di dalam kulkas. Jadi kalau butuh sambal itu enak ngambil aja. Nah, untuk bumbu sambal goreng Semarangnya nanti lengkapnya aku taruh di deskripsi box ya. Kalau kalian mau coba resep menu ala Leli bikin sambal goreng Semarang. Untuk sambal goreng Semarangnya sendiri, di sini ada kentang dan ada jeroan ayam, yaitu ada ati ampela dan jantung. Kalau komposisinya, ati ampelanya tuh lebih banyak, ampelanya lebih banyak, hatinya tuh dikit karena suami aku sama anak aku kurang suka. Jadi kalau aku beli ke pasar itu kalau ada rempelo aja atau jantung aja. Kalau untuk hati ayamnya jarang kemakan sih sama anak-anak. Ujung-ujungnya emak-emak juga yang ngabisin eman-eman kan, itu uang lah belinya. Untuk bumbu yang dihaluskan sama kok, mungkin sahabat semuanya juga sudah pernah membuat sambal goreng Semarang. Di sini ada bawang putih, bawang merah, cabai besar, kemudian asam jawa. Terus aku juga tambahkan kemiri, ada kencur juga. Udah itu aja, tinggal dihaluskan, kemudian ditumis deh sampai harum. Jangan lupa diberikan daun jeruk purut agar lebih harum dan lebih mantap. Kalau udah semuanya harum, bumbu harum, tinggal dimasukin aja kentang
yang sudah digoreng, dan ati ampela dan jantungnya yang sudah direbus dan dipotong-potong juga. Oh ya, untuk ati ampela dan jantung ini aku nggak goreng lagi ya, jadi rasanya tuh masih enak gitu. Kalau digoreng lagi kebanyakan tuh udah kering, dan suami aku kurang suka, anak aku juga kurang suka, katanya agak keras. Jadi aku nggak pernah goreng lagi, cuman direbus aja. Rebusnya 2 kali, rebusan pertama dibuang, rebusan kedua baru deh selesai aku potong-potong dan diolah. Nah, tinggal cross check rasa, selesai deh menu yang pertama. Untuk menu yang kedua itu kan bikin mie goreng. Nah, mie goreng di sini tuh aku bukan males ya, tapi aku sudah jatuh cinta sama bumbu dari Mahmuda ini. Entah di teman-teman ada nggak ya di pasar ini, bumbu yang aku beli di pasar harganya murah, sekitar 2000 atau 2500, tapi rasanya itu mantap. Kalau bikin mie goreng atau bikin isian lumpia dan sebagainya, kita nggak perlu nambahkan apa-apa, cuman kalau pengen manis ya tinggal tambahkan kecap aja. Kita juga nggak perlu nambahkan garam, kaldu ayam atau kaldu bubuk yang lainnya, jamur, enggak. Ini udah pas banget. Tinggal kita tambahkan air sedikit sesuai dengan yang dimau sama sahabat. Kalau bikin mie-nya terlalu kering ya airnya sedikit, tapi kalau suka mie-nya yang nyemek ya airnya agak sedikit banyak. Di sini aku juga tambahkan kecap karena aku suka manis. Jadi biar tidak merusak rasa, aku tambahkan kecap, dan warnanya juga lebih bagus kalau dipakai kecap. Oh ya, untuk tambahannya, untuk sayurnya aku pakai kubis di sini. Untuk kubisnya sendiri dimasaknya paling belakang, jadi nggak terlalu matang juga, dan kalau disantap itu masih krenyes-krenyes. Udah selesai semua menunya, tinggal nata di piring, kemudian nata juga sebagai bekal anak-anak aku. Nah, di sini tadi sudah selesai masak. Aku bangunin anak-anak aku juga, dan mereka udah siap-siap dengan seragamnya. Kebetulan anak aku yang kecil itu diurus sama papanya, jadi kita tuh kayak kerja sama. Aku bagian di dapur, suami aku tuh kayak nyiapin anak-anak aku. Walaupun seragam sama semuanya tuh udah aku siapin dari semalam ya, jadi ngebantu anak aku yang kecil aja untuk ganti baju. Ini udah siap semuanya, mereka sudah siap di meja makan dan sarapan juga. Sambil mereka sarapan, biasanya aku juga nyiapin bekal buat anak aku yang pertama, karena dia tuh naik sepeda dan berangkatnya pagi, sekitar jam 6 tuh udah berangkat dia dari rumah. Jadi aku siapin untuk bekal dia hari ini. Sebenarnya orangnya gak repot ya anak aku tuh, aku alhamdulillah banget Allah ngasih aku titipan seorang anak yang tidak rewel sama sekali. Apapun itu bekalnya dia suka, dan kadang dia juga request, dan aku tidak keberatan atas requestnya dia selama aku bisa. Nah, di sini bekalnya sama seperti sarapan, ada nasi putih, ada mie, kemudian ada sambal goreng Semarang, ada sambal sesuai dengan requestnya dia. Kebetulan dia suka pedas. Kemudian di sini juga dia request tambahin acar dong karena dia suka acar. Udah deh, itu aja bekal untuk anak aku yang pertama. Tuh, untuk anak aku yang kedua dia cuman skip sambal sama sambal goreng Semarangnya karena dia nggak suka. Entah ya, mungkin karena masih kecil, masih kelas 1 juga, jadi agak susah juga untuk nego. Dibilang yang berwarna merah tuh pasti pedas. Belum lah, belum aku ajarin untuk pedas. Dan itu aja sih cerita aku, kesibukan aku pagi hari, mulai dari bangun tidur sampai aku berangkat. Jadi kalau sudah siap semua seperti ini, sudah anak-anakku sudah siap-siap mau berangkat, baru deh aku nyiapin untuk diri aku. Biasanya aku sarapan di kantor, terus make up juga di kantor, biar gak telat juga, karena jarak rumah aku ke sekolah itu deket, tapi ekstrimnya itu harus nyebrangnya. Nah, nyebrangnya di sini itu ketemu sama bis karena memang rumah aku di Jalan Pantura. Itu aja sahabat yang bisa aku share kegiatan aku dari pagi sampai mau berangkat sekolah dan nyiapin bekal sehat buat anak-anak ke sekolah. Semoga ini bisa menginspirasi sahabat semua di rumah dan nyiapin bekal buat diri sendiri, buat suami, atau buat anak-anak kita tercinta. Terima kasih udah nonton. See you next video. Assalamualaikum.